Saudara diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab besarlah anugerah Tuhan dalam hidup kita semua. Kalau kita ada sampai pagi hari ini melewati gelombang pandemi yang luar biasa, tetapi kasih karunia Tuhanlah yang memelihara kita, yang menghentar kita, sehingga kita boleh kuat, sehat, kita dipulihkan, kita dikuatkan, boleh beribadah pada pagi hari ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan, di mana kita akan tetap setia kepada Tuhan. Kita akan tetap bertekun kepada Tuhan. Jangan pernah menganggap enteng masalah sekecil apapun. Jangan pernah menganggap enteng yang sedang kita hadapi sekecil apapun. Saudara, bukan di saat kita diberkati dengan luar biasa, ditolong Tuhan dengan luar biasa, kita mengalami mujizat Tuhan yang sungguh ajaib dan heran, tetapi di saat pun kita merasa bahwa hubungan kita atau pertolongan Allah dalam hidup kita tidak kita rasakan sama sekali, kita tetap tidak menganggap enteng kemurahan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya. Mari kita akan lihat firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat pertama sampai ke-4. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Jangan kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ini suatu cerita atau suatu sejarah bangsa Israel pada waktu bangsa Israel berada di tanah Israel dan baru saja mereka mengalahkan atau meruntuhkan tembok Yeriko serta penduduk yang ada di Yeriko. Saudara diberkati oleh Tuhan, yang terjadi pada saat itu adalah yang pertama, Tuhan tidak menyertai lagi bangsa Israel. Kedua, doa dari pemimpin Israel Yosua dikoreksi oleh Tuhan. Dikoreksi oleh Tuhan. Saya mengingatkan di waktu yang singkat ini saudara mulai memahami kebenaran. Tuhan tidak menyertai lagi dan doa dikoreksi oleh Tuhan. Dan kemudian kemurkaan Tuhan terjadi. Bukan cuma Tuhan meninggalkan satu bangsa, tetapi atas perbuatan dari Akan, atas perbuatan dosa yang Akan perbuat saudara, maka hukuman kepada Akan, hukuman terhadap Akan bukan cuma Akan saja, tetapi sampai kepada istri, anak-anak, anak menantunya, sampai kepada cucu cicitnya dimusnahkan oleh Tuhan
karena perbuatan dari Akan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di ayat pertama dikatakan di situ, tetapi orang Israel berubah setia kepada Tuhan. Orang Israel berubah setia kepada Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, kesetiaan kita bukan cuma diukur pada pencapaian kita. Haleluya. Entah kita sembuh, dapat mujizat, kita diberkati, kita diangkat, kita dipromosikan jabatan kita. Bukan cuma sampai di sana, saudaraku. Pencapaian kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya ingin berkata kepada saudaraku diberkati oleh Tuhan, pencapaian yang kita capai sampai hari ini mungkin dengan mujizat yang besar, pertolongan yang luar biasa, berkat-berkat yang melimpah. Kita sukses walaupun di kondisi pandemi seperti ini, bukan capaian yang tertinggi dalam hidup kita. Tetapi saudara, pencapaian tertinggi dalam hidup kita apabila saudara kita mau setia kepada Tuhan. Dengan bahasa lain dikatakan bahwa dapat dipercaya oleh Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Haleluya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan karena akan Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel karena satu orang saja, saudara diberkati, maka yang kena itu seluruh bangsa Israel. Dan itu tidak memungkinkan saudara kita berjemaat. Ada jemaat yang berbuat dosa, kita kena impasnya. Tuhan pasti marah. Bukan cuma karena perbuatan satu orang, tetapi ini menjadi satu koreksi kepada kita. Bagaimana cara kita untuk tetap dikuduskan, untuk kita tetap hidup kudus dan setia, terus setia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dosa yang akan lakukan saudara ketika mereka pergi di pertempuran akan bukan cuma melihat berapa kekuatan, berapa hebatnya, berapa banyak prajurit kota Ai, tetapi dia hanya tergiur pada perhiasan-perhiasan, batangan-batangan emas, perak, dan ada tenunan dari sinear, yang tenunan kain yang benar-benar sangat indah, yang berlapis dengan emas. Sebetulnya tenunan ini dikhususkan untuk penyembahan. Pada waktu akan melihat itu, maka dia tergiur dan mengambilnya. Padahal Tuhan katakan tumpas semua. Yang menggambarkan saudara bahwa keinginan mata itu harus ditumpas, keinginan daging itu harus ditinggalkan, dan keinginan hati kita atau emosi kita itu harus dibinasakan, saudara. Nah, ini menggambarkan akan dia hanya melihat, saudara, hal-hal yang indah, kain tenunan, emas batangan, berbicara kemuliaan duniawi. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dia bawa dalam ayat-ayat selanjutnya, ketika dia bawa, dia simpan dalam karung, dia taruh di bagian paling bawah. Tapi sejauh mana menyembunyikan dosa, sejauh mana menyembunyikan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Bukan cuma durian yang disimpan tetap akan berbau juga, tetapi dosa yang kita simpan, saudara. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara dan saya masih menyimpan dosa.
Kalau mungkin kita sudah terlepas dari dosa bawaan kita dari keluarga kita dalam baptisan air, tetapi ada dosa kebiasaan-kebiasaan hari-hari yang terus kita lakukan sepanjang hidup kita sampai hari ini. Sehingga saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita dalam kondisi yang saudara jatuh bangun. Allah memberkati kita atau melihat hidup kita seperti keran begitu banyak, dan keran itu dibuka, air mengalir dan terus mengalir dan terus mengalir. Kalau keran satu ditutup, maka akan numpuk di sana saudara karatan, lumut dan lain sebagainya. Atau seperti lampu, fase lampu. Ada berapa fase lampu? Aliran yang sebelah kanan saya, di tengah, di sebelah kiri, dan di luar sana. Ketika satu fase dimatikan, maka matilah yang ada di jalur sebelah kanan. Nah saudaraku diberkati, kita tidak menyadari sungguh bahwa ketika kita berubah setia kepada Tuhan, ada keran yang Tuhan tutup. Mungkin saudara, saya masih hidup, saya masih kuat, saya masih bisa bekerja. Tetapi saudara, damai sejahtera kita sudah ditutup, dikunci, sudah dimatikan Tuhan. Kita hidup, tetapi rasa damai sejahtera itu tidak ada. Hilang dari hidup kita. Sebab rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah yang pertama damai sejahtera. Dia lalukan segala penyakit, kecelakaan dan lain sebagainya. Yeremia pasal 29 ayat 11. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan mungkin sampai saat ini keran kita ditutup, rasa damai tidak ada. Atau mungkin saudara kita susah untuk mengembangkan usaha karena Tuhan masih kunci. Tuhan masih matikan. Atau kesehatan kita belum dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan kunci karena berubah setia dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, maka kita melihat dalam catatan firman Tuhan ini saudara, yang pertama berubah setia, yang kedua saudara mereka mengabaikan, mereka menganggap enteng kota Ai yang jumlahnya hanya sedikit dari jumlah orang Israel. Dan kita baca tadi bahwa datanglah pemimpin mereka sampaikan kepada Yosua, tidak usah kirim banyak-banyak, 3.000 orang saja dikirim, mereka hanya sedikit. Kita akan musnahkan kota Ai dan kita akan rebut kota Ai. Saudaraku menganggap enteng. Saudaraku diberkati, dia menganggap enteng kota Ai yang hanya sedikit. Tetapi saudara tahu, kita baca firman Tuhan, pada waktu mereka pergi untuk menggempur kota Ai, saudara, belum mereka menggempur, belum mereka berperang, mereka sudah lari mundur. Dan banyak korban terjadi dari bangsa Israel karena menganggap enteng. Saudaraku, yang terjadi ketika mereka merebut Yeriko, waktu mereka merebut Yeriko, saudara, bukan karena kehebatan, kekuatan, kepintaran dari Yosua mengatur strategi, tetapi ada Tuhan bersama dengan mereka, menyertai mereka, saudara, sehingga kota Yeriko itu dapat dikalahkan. Mereka mengalami kemenangan yang besar dan luar biasa. Tetapi terhadap kota Ai yang mereka intai itu hanya sedikit, mereka anggap enteng, gampang itu, sebentar saja itu, tidak usah banyak-banyak, saya sendiri pun bisa. Haleluya. Nah saudaraku yang diberkati, saya ingin berkata kepada saudara lewat firman, jangan pernah menganggap enteng masalah dalam hidup saudara dan saya, sekecil apapun, dengan kehebatan kita, dengan uang kita, dengan ekonomi kita, dengan kehebatan kita saudara.
Saya ingin berkata, tanpa Tuhan hadir dan menyertai, semuanya akan gagal. Tanpa kehadiran Tuhan dan kuasanya, saudara, kita akan binasa. Haleluya. Tetapi mari tetap setia, biar Tuhan tetap menyertai kita, memegang kita, menggandeng kita, mendukung kita, saudaraku. Kita pasti akan aman menghadapi masalah sebesar apapun, saudara. Masih berlaku dan masih kuat mujizat Allah, kuasa Allah dalam nama Yesus. Kemenangan terjadi. Apalagi kita berada pada masa-masa di mana, saudara, kita berada di 100 atau 1 abad. Api Roh Kudus dicurahkan dengan kuasa dan mujizat yang luar biasa. Dan mujizat api Pantekosta itu masih ada sampai hari ini. Haleluya, itulah yang membakar kita. Kita ada sampai hari ini. Jangan pernah mengandalkan kehebatan kita, kepintaran kita, tetapi panggil Yesus, panggil Tuhan. Masalah, penderitaan, sakit, penyakit, saudara. Haleluya. 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 Saya pulang ketemu dengan keluarga, saudara-saudara, ada pertemuan keluarga. Kalau dulu saling peluk, saling cium, jabat tangan lama-lama. Tapi begitu pulang sama sekali seperti tidak bersaudara. Ada yang lain-lain, jabat tangan kita tidak ada corona. Tetapi selesai jabat tangan, saudara, ini perasaan tertuduh. Aduh, jadi rasa tidak enak. Kemudian langsung cari air, cuci tangan. Kebiasaan. Nah, saudaraku, walaupun saudara kita mungkin kita bilang kita sehat, tetapi kita berada pada fase di mana, saudara, kita membiasakan keadaan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku yang diberkati. Dan kemudian yang ketiga, saudara, bahwa ketika di ayat yang ke-10, 11, 12, 13, Yosua melihat keadaan yang kacau balau terjadi dalam bangsa Israel. Maka Yosua datang kepada Tuhan dan berlutut tersungkur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa engkau membiarkan bangsa ini dan nanti akan dilihat oleh bangsa-bangsa lain? Engkau telah keluarkan dari Mesir, kami telah melewati Laut Kulsum dan mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi kenapa menggempur kota Ai ini kami tidak menang? Tuhan koreksi doa dari Yosua. Haleluya. Yosua menyalahkan Tuhan. Tetapi Tuhan suruh Yosua cari siapa yang simpan barang-barang yang dikhususkan itu. Haleluya. Haleluya. Maka yang terjadi, saudara, adalah mereka berbalik kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Tetapi Yosua mencari siapa penyebab dari kejadian yang dahsyat ini. Siapa yang membuat dosa sehingga Allah murka kepada bangsa ini. Dicarilah maka dapatlah akan. Saudara, bukan tidak mungkin gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ketika kita berubah setia kepada Tuhan, pasti Allah tinggalkan kita. Ketika kita menganggap enteng kemurahan dan kasih Tuhan, saudara, maka saudara kita akan mengalami Allah jauh dari kita dan tidak ada pertolongan, tidak ada berkat yang turun, tidak ada rasa kasih, tidak ada rasa damai sejahtera, saudaraku diberkati. Dan yang ketiga, sekalipun kita berdoa seperti Yosua tersungkur kepada Tuhan, yang kadang-kadang kita berkata, Tuhan, kenapa tinggalkan saya? Kenapa tidak sembuh-sembuh? Kenapa Tuhan tidak pulihkan saya? Kenapa ekonomi saya dan lain sebagainya, saudara? Mari koreksi dan kemudian kita bertobat. Ada keran yang ditutup, keran damai sejahtera, keran berkat, keran pertolongan, keran kasih Tuhan ditutup. Minta Tuhan ampuni dan bukakan kembali. Haleluya. 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 Dan tidak mungkin terjadi setiap perbuatan ada korban. Dan itu yang Alkitab katakan, setiap perbuatan sudah diampuni, tetapi tanggung resikonya. Haleluya. Akan nanggung resiko, semuanya dimusnahkan. Musa tanggung resiko, saudaraku. Ketika dia marah kepada bangsa Israel,
karena bersungut-sungut kepada Tuhan sampai dia marah pukul gunung batu itu dengan suara yang keras kepada bangsa Israel. Allah marah kepada Musa. Pada akhirnya akibat dari Musa tidak menahan emosinya, saudara diberkati, Musa tidak melihat atau tidak masuk ke tanah Kanaan. Dia hanya melihat dari jauh. Haleluya. Jangankan hidup kita, kesetiaan kita, saudara, stop sampai kita hanya memandang Tuhan dari jauh. Saudara diberkati, ayat yang terakhir, Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Saudaraku diberkati, sekalipun itu perkara kecil, kita lakukan dengan cinta kepada Tuhan. Haleluya. Akan diberkati dengan perkara-perkara yang besar. Banyak orang sudah lupakan, saudara, firman Allah ini. Perkara yang kecil kita kerjakan, Tuhan percayakan perkara yang besar. Banyak orang sudah lupakan, saudara. Tetapi firman Allah kekal. Firman Allah itu hidup. Firman Allah tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Itu ayat terakhir, paling terakhir. Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Haleluya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Haleluya. Sekali percaya kepada Tuhan, tetap Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali ditolong, tetap ditolong. Sekali diberkati, tetap diberkati. Sekali diampuni, tetap diampuni. Dipercaya dalam perkara yang kecil, dipercaya juga dalam perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan.